Tuliskan di kolom chat ya kalau udah pernah mendengar perbedaan itu sebelumnya. Oke, silahkan Oke, sambil. Oke, udah terlihat coach materinya. oke, udah kelihatan ya. Tapi aku nggak karena aku lagi full screen, jadi aku nggak bisa lihat kolom chat. Mungkin Cek Citra bisa bantuin aku ya nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya. Oke, Oke, sip. Aku lanjutin dulu ya. Oke, teman-teman, malam ini kita akan spesifik membahas mengenai fat loss gitu. Dan hubungannya apa sih sama apa yang teman-teman lakukan di list fit? Nah, ini sebenarnya sangat-sangat berkaitan erat ya. Oke, pertama aku mau ngasih tau dulu nih ada quote bagus banget. Jadi, exercise is not about you being able to do push up 100 times a day, but it's about how you can do it consistently every day. Ya, jadi nggak usah ambi-ambi mau keluar push up tapi formnya nggak bagus, tapi misalnya maunya 10 kali itu nggak usah, pelan-pelan aja. Dilakukan pelan-pelan sebisanya, semampunya, tapi konsisten. Oke, ini bagus banget quote-nya. Oke, next. Nah, inilah dia. Apa sih perbedaan weight loss dan fat loss? Nah, kalau misalnya weight loss itu mengacu kepada menurunkan berat badan secara keseluruhan, baik dari penurunan otot, air, dan massa lemak. Jadi kan emang tubuh kita ini kan komponennya banyak ya teman-teman. Ada ototnya, ada airnya, ada juga massa lemaknya. Ada massa tulang juga ada di situ. Nah, sedangkan fat loss itu mengacu kepada menurunkan berat badan hanya dari massa lemak dan sifatnya spesifik. Dan ini tuh emang jauh lebih sehat ya daripada weight loss. Nah, tapi karena dia itu lebih sehat, jadi ada ininya, ada persyaratannya gitu. Oke, ada persyaratannya. Apa aja persyaratannya? Yuk kita kupas. Oke, persyaratan fat loss itu ada 4 ya, ada 4. Yang pertama itu adalah terciptanya defisit kalori atau kalori yang kita makan itu lebih kecil daripada kalori yang kita gunakan untuk aktivitas kita sehari-hari termasuk untuk berolahraga. Oke. Terus kemudian yang dibutuhkan di sini adalah konsumsi protein yang cukup. Seperti yang sudah kita bahas di meeting kita sebelumnya, meeting. Di pertemuan kita sebelumnya, yaitu adalah aku kan agak berisik ya kalau masalah protein, karena emang dialah yang menjaga massa otot kita selama proses fat loss terjadi. Jadi kalau misalnya proteinnya itu kurang cukup, yang ada kita itu kehilangan massa otot gitu. Sementara kan kita pengennya ototnya tetap ada di situ. Nah, itu salah satunya dibantunya dengan protein yang cukup. Dan juga si protein ini tuh dibutuhkan untuk pembentukan sel otot baru setelah kita melakukan latihan. Beban, oke. Terus yang ketiga adalah latihan beban ya. Ini spesifik latihan beban. Mungkin nanti teman-teman akan ada yang bertanya, apa sih biasanya pertanyaannya tuh gini, kenapa sih, kenapa nggak kardio? Kardio kan membakar kalori. Nah, itu mekanisme membakar kalori sama membakar kalori di kardio sama di fat loss di latihan beban, sorry, di latihan beban itu berbeda ya teman-teman ya. Nanti akan aku jelaskan secara detailnya di slide selanjutnya. Dan selanjutnya adalah good rest, good stress. Jadi kunci keberhasilannya adalah tidur yang cukup dan juga berkualitas. Nah, kayak gimana sih parameternya? Nanti aku jelasin semuanya di slide selanjutnya. Oke, pertama defisit kalori. Jadi untuk menurunkan berat badan, emang kita harus menciptakan defisit kalori kayak yang tadi udah aku sampaikan di awal. Nah, caranya ada dua. Yang pertama adalah kita mengkonsumsi makanan lebih sedikit dari kebutuhan tubuh atau yang disebut dengan hipokalori, atau menambah aktivitas harian seperti berjalan kaki atau berolahraga. Oke. Nah, ada yang mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya di sini, apakah berjalan kaki termasuk olahraga kardio yang membakar kalori? Tidak, dia tidak termasuk olahraga. Dia adalah non-exercise activity atau aktivitas non latihan yang tujuannya adalah meningkatkan langkah gitu ya. Itu tuh bukan termasuk latihan atau exercise tertentu. Dia nggak bisa menggantikan fungsi kardio pada
pada kebutuhan kita, kecuali untuk teman-teman yang mungkin mengalami berat badan berlebih atau obesitas. Nah, si jalan kaki bisa menggantikan kardio gitu. Nah, terus tips untuk defisit kalori ini, jadi teman-teman itu kenapa sih di list fit tuh diatur kan jam makannya ya? Kayak kok makannya teratur banget sih gitu kan. Makanya harus jam 7, jam 9, sering banget jam 12, jam 3. Karena sebenarnya secara tidak sadar teman-teman itu tuh sedang berada dalam fase defisit kalori, tetapi diatur agar tubuhnya mengenal sinyal lapar dan kenyang, dan juga tubuhnya bisa menghindari binge eating. Jadi kayak kalau misalnya kita skip snack nih, ya udah kita menghindari itu biar potensi untuk terjadi binge eating saking laparnya, jadi makannya banyak banget gitu. Di jam makan besarnya makannya jadi banyak banget. Nah, itu yang dihindari. Jadi tubuh tuh diatur jam makannya supaya dia lebih mengenal sinyal lapar dan kenyang. Dan biasanya orang yang apa namanya, obesitas itu tuh cenderung si jam lapar kenyangnya itu hormon leptin sama ghrelin tuh udah nggak bisa mengenali. Jadi dia tuh mau makan terus jadi kan. Nah, itu tuh harus dilatih emang dengan cara ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah pilih menu yang padat gizi. Contohnya adalah agar kebutuhan makronutrien dan mikronutriennya terpenuhi. Nah, contohnya itu misalnya tuh teman-teman pasti udah suka baca ya, baca di food diary-nya gitu kan. Kenapa kok aku makannya diatur banget ya? Kayak misalnya snack-nya itu adalah misalnya kacang hijau, atau snack-nya tuh juga dikasih apa sih biasanya tuh edamame gitu. Nah, itu tuh sebenarnya salah satu caranya nutritionist kita untuk membantu teman-teman memenuhi kebutuhan proteinnya dan juga serat di jam snack time gitu. Gitu. Oke, next. Nah, konsumsi cukup protein. Nah, beberapa manfaat utama protein dalam masa defisit kalori ini sebenarnya adalah untuk memproduksi enzim yang dibutuhkan dalam mencerna makanan dan menciptakan energi. Oke, karena kan kita ceritanya lagi akan defisit nih. Jadi ceritanya nih tubuh kita tuh lagi nggak ada glukosa nih. Jadi tubuh kita tuh butuh mensintesa lemak untuk dipecah menjadi disintesa menjadi gula, dipecah lagi untuk menjadi tenaga gitu. Nah, dibutuhkanlah si protein di sini. Dan juga dia meregulasi cairan tubuh agar dalam masa defisit kalori kita tidak kekurangan cairan tubuh, dan juga mendukung imunitas tubuh. Kenapa mendukung imunitas tubuh? Karena nggak bisa dipungkirin ya, sebenarnya defisit kalori itu tuh membuat tubuh kita tuh sebenarnya tuh merasa terancam karena kekurangan makanan. Makanya kita harus makan protein yang cukup untuk mendukung imunitas tubuhnya biar nggak gampang sakit, nggak mood swing contohnya gitu. Nah, contoh tips untuk memenuhi protein saat defisit kalori, itu teman-teman bisa pilih lean protein atau protein rendah lemak supaya kebutuhan kalori hairan yang lainnya itu dapat terpenuhi gitu. Misalnya gini, teman-teman lagi defisit kalori, terus makan steak yang 200 gram itu. Nah, steak 200 gram itu kan kalorinya lumayan ya, kayak sekali makan bisa kayak 600 sampai 700. Nah, dan kandungan lemaknya juga tinggi. Sebenarnya bukan nggak boleh makan lemak, tapi karena itu kalorinya gede banget, nanti si protein lain di jam makan lain teman-teman jadi nggak kebagian jatah jatah kalori lagi gitu loh. Jadinya malah surplus nanti. Nah, itu yang dihindari atau distrategikan gitu di sini. Dan kemudian masukkan protein ke jadwal snack time. Jadi kayak kalau misalnya di food diary kita kan ada tuh teman-teman ngelihat ya, misalnya snacknya pakai susu, pakai yogurt, kacang-kacangan, telur ayam, kok kayaknya makannya bersih banget ya. Bukan bersih teman-teman, tapi memang makanan-makanan itulah yang sangat amat membantu memenuhi kebutuhan protein harian teman-teman yang sebelumnya mungkin kalau misalnya sebelum ikutan list fit tuh kurang, atau sebenarnya tuh at least kurang dari kebutuhan awalnya, malah misalnya kan awalnya kita butuhnya kayak 1 kali berat badan nih, itu aja nggak terpenuhi gitu. Jadi di sini teman-teman dibantu untuk diedukasi melalui food diary memenuhi protein hariannya. Oke, lanjut. Oke, nih latihan beban. Nah,
Latihan beban ini kenapa sih dia itu sangat istimewa kalau misalnya di fat loss? Jadi dia itu memiliki kemampuan untuk membakar kalori selama dan setelah berolahraga gitu. Kenapa sih setelah berolahraga? Karena tubuh kita itu membutuhkan energi yang lebih banyak saat masa pemulihan kerusakan mikroskopis pada otot dan juga metabolisme sel otot baru. Nah, nanti di slide selanjutnya nih, aku mau ngejelasin ke teman-teman kenapa sih latihan beban ini sangat istimewa untuk proses fat loss. Nanti ada gambarnya yang akan membuat teman-teman itu ngerti, oh ini toh masa pemulihan, oh ini toh metabolisme sel baru, sel otot baru gitu. Nah, selain itu, karena jumlah massa ototnya teman-teman nanti jadi lebih banyak, itu juga meningkatkan basal metabolic rate atau energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidupnya teman-teman nih. Misalnya nih, kayak dulu aku tuh kayak mager aja, kok gue makan dikit aja udah gemuk ya, gitu kan. Nah, terus dari itu teman-teman latihan beban nih. Nah, ternyata pas latihan beban ini kebutuhan energi hariannya meningkat. Makan teman-teman yang sama kayak kemarin, sama yang sekarang tuh ternyata nggak bikin berat badan teman-teman naik. Nah, itu sebenarnya salah satu pertanda bahwa teman-teman itu kebutuhan energinya sebenarnya sudah meningkat karena teman-teman udah menabung otot gitu ya. Nah, selain tadi, selain kemampuan membakar kalori selama dan setelah berolahraga, sebenarnya ada juga fase di mana teman-teman itu membutuhkan energi lebih, yaitu adalah excess post exercise oxygen consumption atau disebutnya EPOC atau hutang oksigen. Jadi kalau misalnya teman-teman habis olahraga kan terengah-engah dan lemes tuh, terengah-engah, lemes, terus kayak nurunin heart rate, nurunin kayak tubuhnya tuh mengumpulkan energi kembali gitu kan untuk beraktivitas. Nah, itu sebenarnya tuh teman-teman juga lagi membakar kalori lebih di situ secara tidak sadar ya. Tapi kita nggak tahu berapa banyak kalorinya. Yang pasti terjadi pembakaran kalori yang lebih banyak di situ. Dan juga, nah teman-teman yang untuk yang baru bergabung nih, manfaatkan momen newbie gains. Nah, newbie gains ini jadi kayak temen-temen nih yang baru mulai latihan beban, terus kayak mengalami fase fat loss dan muscle gain yang bersamaan. Nah, itu manfaatkanlah momen itu sebaik-baiknya. Karena momen itu tuh akan berhenti di suatu waktu dan kayak, aduh, gue udah nggak bisa lagi nih fat loss sambil sambil nungguin masa otot. Berarti gue harus pilih salah satu setelah itu gitu. Jadi teman-teman harus memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Berapa lama sih momennya? Biasanya sih momennya tuh kayak ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, beda-beda sih. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini dia. Ini tadi yang aku bilang. Jadi latihan beban itu secara spesifik dia akan membuat kerusakan mikroskopik di sel otot kita. Nih, yang ini ya. Jadi ini ceritanya adalah kondisi otot kita sebelum dilakukan latihan beban. Terus dari itu kita ngasih stimulus ke otot kita sehingga sehingga otot kita ini mengalami kerusakan mikroskopis dan juga apa namanya? Si stem cell itu merilis sel satelit. Nah, sel satelit ini nanti kalau misalnya kita udah selesai masa restnya atau masa superkompensasinya, itu dia akan tumbuh menjadi sel otot baru yang lebih banyak dan dengan volume yang lebih besar. Gitu. Ini nih, fase ini nih yang membutuhkan banyak energi. Makanya dibilang kayak even lagi tidur aja dia bakar lemak misalnya ya. Nah, inilah yang terjadi. Nih. Jadi beda kayak sama lari, jujur kalau sama lari aku mm, lari itu istilahnya tuh membakar kalori ya, gitu kan, membakar kalori. Nah, tapi beda sama si latihan beban ini memang seperti itu. Nah, tapi untuk mencapai ini muscle growth itu kebutuhan protein fat loss-nya tuh harus terpenuhi nih ya. Jadi harus berapa banyak sih? Harus 2 sampai 2,4 kali berat badan. Sebanyak itu. Emang banyak, jangan kaget. Jadi kayak berat badan aku 60 kilo coach, berarti aku makannya minimal 120 gram dong. Yes, gitu. 120 gram dari mana, Coach? Iya, dari hitung deh coba. 100 gram dada ayam itu 25 gram protein. Berarti at least dalam sehari itu makan 400 gram dada ayamnya. Plus 2 telur, misalnya.
gitu. Terus udah gitu, tidak melatih otot yang sama setiap hari. Nah, otot itu sebenarnya perlu istirahat untuk bertumbuh. Jadi kalau misalnya yang udah join di sesi fitness talk aku yang sebelumnya, itu aku menjelaskan tentang fase superkompensasi, yaitu fase di mana otot itu harus beristirahat dulu untuk akhirnya dia mencapai kekuatannya yang baru atau eh, apa mencapai growth-nya yang lebih besar gitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Aku sambil buka deh, ternyata bisa. Wah, ada yang nanya nih. Oh, nanti aja deh Ada dijawabnya coach ya. dari Mbak Elsa. Nanti aja kali ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Oke. Oke, aku langsung lanjut ya. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, boleh langsung nanya ya teman-teman ya. Soalnya emang pendekatan aku kalau ngejelasin ini agak sedikit ilmiah supaya kayak nyambung gitu loh, kayak nyambung apa yang teman-teman lakuin ini tuh bukan katanya semata, tapi memang kayak gini prosesnya gitu. Oke, nah ini dia. Oke. Ini tadi kan aku bilang kayak kita harus istirahat gitu kan. Nah, ada penelitian tahun 2010 yang dilakukan oleh American College of Physicians di mana ada orang yang sedang melakukan pertumbuhan massa otot atau hipertrofi. Yang satu dikasih parameternya disuruh tidur 8,5 jam. Yang satu tidurnya 5,5 jam aja. Nah, setelah dilakukan dalam kurun waktu tertentu, ternyata orang yang tidur 8,5 jam ini kehilangan 55% fat dan juga apa namanya 60% dari ototnya itu terjaga ya. Sorry, ini tentang orang yang lagi defisit kalori, sorry ya. Nah, sementara orang yang tidur selama 5,5 jam, hanya 5,5 jam sehari, itu ternyata kehilangan 55% plus fat dan juga kehilangan 55% fat yang lebih sedikit dan juga kehilangan banyak muscle karena kurang tidur tadi gitu. Nah, itulah kenapa yang namanya tidur ini sangat penting di proses fat loss-nya teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, kekurangan tidur itu dapat menghambat fat loss dan pertumbuhan otot. Itu tadi penelitiannya udah ada ya. Jadi yang namanya tidur itu bukan cuma sekedar detoksifikasi organ tubuh gitu kan. Ya, lebih dari itu banyak banget sesuatu yang ternyata tidak tercapai ketika tidurnya kurang. Salah satunya adalah fat loss dan pertumbuhan otot tadi. Nah, terus udah gitu kita berusaha untuk mendapatkan waktu tidur 7 sampai 9 jam. Nah, tidur siang gimana sih, Coach? Ini banyak banget pertanyaannya ya. Yang suka nanya ke aku, terutama di grup aku juga. Apakah tidur siang dapat mengurangi efek kurang tidur di malam hari? Jawabannya iya, dia bisa ngurangin efek kurang tidur, tetapi tidak dapat menggantikan tidur malam. Jadi, apakah karena aku malamnya cuma 4 jam misalnya, jadi ya udah aku tidur siang aja. Iya, dia bisa ngurangin efeknya aja, tapi dia nggak bisa menggantikannya. Terus udah gitu, penelitian juga menunjukkan ternyata memperbaiki sleep hygiene, ini ada penelitiannya juga ya teman-teman ya, dan menghindari kafein minimal 6 jam sebelum jam tidur, menurut Journal of Clinical Sleep Medicine 2013, itu dapat memperbaiki durasi dan kualitas tidur. Sleep hygiene itu apa sih? Nah, sleep hygiene itu pertama, menghindari gadget 30 menit sebelum jam tidur. Nah, siapa yang masih suka ngintip Netflix dulu? Netflixan dulu lah, udah ngantuk banget, jadinya melek lagi, ya nggak sih? Iya Nah, benar-benar. itu ngaruh ya. Padahal sebelum itu udah berhasil ngantuk gitu ya. Pas udah di Iya, sebelumnya kasur, udah berhasil ngantuk nih, tapi mampir gara-gara Netflix gara-gara sebentar, jadinya ngintip 2 jam. Netflix sebentar, tahu-tahu 2 jam gitu, jeng. Nah, itu sebenarnya salah satu sleep hygiene. Jadi, berusahalah untuk menghindari gadget 30 menit sebelum jam tidur. Kemudian, menjadikan kamar hanya untuk tidur itu ternyata ngaruh banget. Jadi, yang suka kerja WFH di kamar, nah itu sebenarnya tuh pengondisian kamar itu ternyata berpengaruh juga ke jam tidur kita. Jadi kayak
Aku sih jujur aja itu kayak punya kebiasaan itu. Kayak sebelum tidur buka laptop dulu deh, ngerjain apa ya, cicil sesuatu gitu. Nah itu jadinya malah nggak ngantuk gitu. Jadi jam ngantuknya udah lewat. Nah itu sebenarnya tuh kurang baik gitu ya. Jadi kayak mendingan kita punya space kerja khusus dan tempat tidur dijadiin tempat untuk tidur doang gitu. Terus memiliki jam tidur dan jam bangun yang konsisten. Ini juga termasuk salah satu sleep hygiene gitu. Teman-teman juga sebenarnya bisa sih menyusun sleep hygiene sendiri. Kalau ini kan berdasarkan penelitian umum nih. Tapi misalnya kayak teman-teman bisa kayak gini. Eh, Sebelum tidur aku eh, nggak mau buka WA lagi. Misal kayak gitu ya. Misal. Oke, terus selain itu juga ada nih mengenai penelitian hubungan kafein dan jam tidur. Aku nggak ngaruh, coach. Ada sih yang kayak gitu, ya. Ada yang nggak ngaruh. Tapi ternyata konsumsi kafein 6 jam sebelum jam tidur, misalnya nih tidur jam 9. Terus ternyata jam 3-nya aku ngemil kopi nih tadi. Nah, itu ternyata dapat mengurangi jam tidur hingga 41 menit. Dan mengkonsumsi kafein 3 jam sebelum tidur itu mengurangi jam tidur hingga 63 menit gitu. Jadi kayak lumayan ruginya sih emang nggak seberapa, cuman 7 jam ke 8 jam kok gitu. Tapi jadinya kayak kita tadinya mesti bisa tidur 8 jam, tapi jadinya cuma 7 jam gitu. Lumayan ya. Oke. Oke, selesai dari aku penjelasannya apa tes Citra. Tapi aku ada titipan nih dari Coach Lisa untuk menjelaskan sedikit mengenai set. Apa bedanya set-set? Aku boleh izin jelasin dulu ya. Siap. Silakan, Nah, Coach. oke, mungkin di sini teman-teman ada yang bingung ya, apa sih superset, triset, straight set gitu kan. Nah, itu yang aku jelasin dulu ya, dikit aja. Nah, superset ini adalah satu set terdiri dari dua gerakan yang di dalamnya itu melatih otot yang berbeda, yang bisa berada dalam kelompok yang sama, kelompok otot yang sama atau yang berbeda. Misalnya kayak gini, superset satu itu RDL dan eh, RDL dan plank misalnya ya. Nah, itu kan kelompok otot yang dilatih kan beda tuh. RDL ngelatih bokong sama paha belakang, terus plank itu pakai bokong sama paha belakang juga, tapi dia bukan bukan otot utamanya, dia hanya otot sinergisnya aja. Yang dilatih kan kalau plank bukan itu gitu. Tapi mereka bisa dijadikan dalam satu kelompok pengerjaan latihan. Dan biasanya tidak ada istirahat antar gerakan gitu. Tapi apakah bisa dikasih istirahat? Bisa sih, tapi biasanya istirahatnya itu singkat karena otot yang dilatihnya itu berbeda. Terus ada lagi triset. Nah, kalau triset ini satu set terdiri dari 3 gerakan yang di mana melatih otot yang berbeda. Jadi bisa dalam satu kelompok otot yang sama atau berbeda. Jadi bedanya tadi superset itu ada 2 gerakan, kalau triset 3 gerakan. Biasanya sih latihan yang pakai triset ini tuh yang ototnya kecil ya, biasanya. Biasanya kayak upper, itu misalnya bicep, terus shoulder press, terus udah gitu bicep, shoulder press, terus misalnya sama lateral raise misalnya. Itu kan ototnya beda-beda tuh, misal. Nah, terus giant set. Kalau giant set itu satu set ya, itu terdiri dari 4 atau lebih gerakan yang melatih otot yang berbeda. Bisa dalam satu kelompok otot yang sama atau yang berbeda. Misalnya kalau giant set itu aku mau ngelakuin bench press, shoulder press, terus udah gitu mau bench press, shoulder press, mau ngelatih bahu belakang misalnya sama mau ngelatih punggung. Misal. Nah, itu kan ototnya beda-beda tuh. Ya kan? Jadi dia bukan dalam satu kelompok otot yang sama, tapi bisa saling bersinergis. Terus selanjutnya straight set. Nih yang sering banget kan ada straight set tuh apa sih? Straight set itu adalah satu set terdiri dari satu gerakan. Jadi satu gerakan itu diselesaikan dulu setnya sebanyak 3 set. Misalnya 3 set nih, ya udah kita ulang 3 kali repetisinya. Terus baru dilanjutin ke gerakan selanjutnya. Biasanya ada istirahat 1 sampai 3 menit antar set. Nah, straight set ini sebenarnya tuh kayak konvensional strength training ya. Dan dia itu kenapa sih, kenapa kebanyakan konvensional strength training atau hipertrofi itu pakainya straight set?
karena kita tuh di dalam implementasinya itu bisa melakukan bisa memperbaiki form, misalnya kayak tadi set pertama gue jelek nih, udah tahu nih, oke set kedua gue harus benerin deh, misalnya gue jangan bootwing lagi deh squatnya, terus udah gitu apa namanya, gue bokongnya harus lebih turun lagi nih, misalnya gitu. Itu bisa direview di sini di stretch set, dan biasanya stretch set ini untuk teman-teman yang bebannya tuh udah gede-gede, misalnya kayak squatnya udah 40 kilo. Nah, biasanya tuh pakai stretch set. Istirahatnya panjang banget, 2 menit, 3 menit gitu. Terus kalau drop set tuh apa sih? Jadi satu setnya itu ada satu gerakan, ya. Tapi gerakannya itu kayak dimulai dengan menggunakan beban yang paling berat dan repetisinya paling kecil. Misalnya aku mau shoulder press-nya pakai 12 kilo 4 repetisi. Terus dilanjutin lagi shoulder press 10 kilo 6 repetisi. Dilanjutin lagi shoulder press 8 kilo 10 repetisi, terus ditutupnya sama pakai yang 6 kilo tapi 12 repetisi. Nah, itu namanya drop set. Jadi bebannya mengecil, repetisinya membanyak gitu. Terus udah gitu, terakhir ada pyramid set, itu mirip sama drop set. Jadi udah bebannya kecil, repetisinya banyak, dibalikin lagi ke awal, digedein lagi. Namanya pyramid set. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau misalnya untuk sirkuit training, ini teman-teman, ini beda ya. Kalau yang tadi tuh biasanya kalau superset, straight set, reset itu dipakainya di conventional strength training. Nah, kalau ini biasanya dipakainya di kayak CrossFit gitu, CrossFit, strength and conditioning. Nah, dia pakainya circuit training nih. Makanya sebenarnya circuit training itu adalah gabungan antara latihan beban dan kardiorespiratory dengan menerapkan variasi istirahat yang beragam dalam satu set. Misal kayak dalam satu set ada 4 gerakan, reverse lunges 45 detik on, 15 detik off. Terus lanjut lagi squat, air squat 45 detik on, 15 detik off. Nah, itu bentuknya circuit training tuh time base ya. Nah, terus kemudian ada MREP. MREP itu singkatan sebenarnya, as many round as possible. Contohnya kayak gini, contoh MREP 7 menit. Nah, jadi ada beberapa gerakan yang diselesaikan dalam 7 menit tanpa istirahat. Kemudian ada imam. Imam itu every minute on minute. Melakukan clean 50 repetisi dalam 1 menit. Kalau udah selesai kurang dari 1 menit, berarti orang yang ngelakuin itu bisa dapat waktu istirahat sambil nunggu waktu 1 menitnya berakhir. Terus ada WOD. WOD itu workout of the day, yaitu serangkaian latihan yang dilakukan di tempat latihan pada hari tersebut. Ada lagi Tabata. Nah, kalau Tabata tuh protokol melakukan latihan set selama 20 detik dan istirahatnya 10 detik. Tabata itu sebenarnya nama penemunya ya, Dokter Tabata. Dan for time atau MREP itu as fast as possible, jadi serangkaian latihan beban yang harus diselesaikan secepat mungkin. Gitu. Oke, dari aku titipannya Coach Lisa udah aku sampaikan juga. Teh Citra, mari kita melihat pertanyaan. Ada yang tepok jidat nggak pas denger AMRAP? Aduh, biasanya gitu. Beberapa orang yang aku lihat di story itu kalau udah AMRAP tuh pada, aduh, itu lumayan challenging ya teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk materinya ya, Coach Dila. Ini apa namanya, kembali membukakan kita, mengedukasi kita kembali soal tadi salah satunya tentang fat loss dan weight loss, perbedaannya seperti apa, terus apa yang harus dilakukan dengan efektif untuk menurunkan berat badan gitu ya, nggak cuman teman-teman itu mengurangi porsi makan, tapi ada strateginya gitu ya istilahnya. Nah, kita bacakan pertanyaannya dari Mbak Elsa. Selamat malam, Mbak Elsa. Coach, gimana Malam, cara Mbak memilih Elsa. yogurt yang bisa memenuhi kebutuhan protein? Apakah dari jenisnya, atau lihat table ingredients-nya, atau gimana? Coba, boleh dikasih tipsnya, Coach Dila? Oke, gimana sih cara memilih yogurt? Nah, teman-teman, biasanya yogurt itu yang dijual di luaran itu ada yang bentuknya Greek yogurt, ada yang bentuknya tuh
minuman yogurt. Nah, pilih yang Greek yogurt ya teman-teman ya. Karena Greek yogurt Mm-mm. itu kalau yang proses benerannya dia bener-bener cuman susu terus difermentasi pakai bakteri. Udah masukin starter yogurtnya, udah gitu doang. Terus kasih gula dikit. Sebenarnya bikin sendiri juga bisa loh Greek Mbak yogurt Elsa. ya berarti ya. Nanti aku kasih ininya ya resepnya. Oke. Nah, aku boleh nyebut merek ya. Wow, keren. Oke. Aku Ya, sebut boleh lah. merek ya. Jadi kalau misalnya yogurt yang the real yogurt itu kayak cuman yogurt sama bakteri doang, itu mereknya tuh yang Heavenly Blush. Heavenly Blush gitu. Dia tuh nggak ada Heavenly Blush. pengawetnya, Oke. nggak ada Dan pengawetnya, yang bener-bener rasanya isinya nggak cuman macem-macem yogurt. gitu ya. Betul, betul. Yang Greek yogurt yang original tuh. Itu tuh cuman isinya tuh yogurt starter, sorry, susu, terus bakteri sama gula. Udah itu doang. Kalau yang lain kan ada apa pewarnanya, terus ada penstabil nabati. Gimana caranya coba yogurt dikasih penstabil nabati? Apakah bakterinya masih pada hidup? Daripada mati lah gitu. Oke, catet Itu. ya teman-teman ya. Lain kali Tuh. kalau lagi belanja bulanan atau belanja mingguan, mau nyari yogurt yang recommended atau pilih yogurt yang minim pengawet, minim gula gitu Betul. ya. Lebih baik carinya yang original Greek yogurt Betul. gitu ya. Betul. Oke, semoga terjawab ya, Mbak Elsa. Tadi ada Mbak Roza kayaknya ini ya, mau nanya apa itu raise hand. Boleh ya nanti pertanyaannya ditulis ya Mbak Roza ya di kolom chat ya. Atau raise hand lagi kalau misalkan pertanyaannya udah keingat kembali ya Mbak Roza. Oke, Mbak siapa ya? Oh, Mbak Mia. Halo, selamat malam, Mbak Mia. Coach, ada Malam nggak Mbak Mia. tanda-tanda yang langsung kelihatan kalau kerasa di badan yang nunjukin kalau konsumsi protein kita masih kurang? Oh, berarti sinyal-sinyal dari tubuh gitu ya kalau protein kita masih kurang tuh apa gitu, Coach? Oke, salah satu contoh tanda-tanda dari tubuh kita kalau misalnya proteinnya kurang adalah teman-teman itu mengalami DOMS yang lebih lama dari seharusnya. Jadi biasanya DOMS itu kan dari kerasanya itu dari 12 jam sampai 36 jam yang bangetnya, yang peaknya gitu kan. Nah, setelahnya kan udah berkurang tuh. Nah, tapi ternyata teman-teman kayak 72 jam itu masih DOMS juga. Nah, itu mungkin uh, asupannya proteinnya teman-teman tuh kurang. Bisa jadi ya, bisa tidurnya kurang. Oh, ternyata tidur aku cukup kok. Nah, coba direview makanannya deh, karena itu ngaruh banget. Oke, terus udah gitu, kalau misalnya mau, Mbak Mia, kalau mau, coba belajar untuk hitung proteinnya aja, nggak usah kalori. Proteinnya aja kayak dimasukin ke dalam aplikasi, misalnya kayak aplikasi Fat Secret gitu, atau Fitness Pal, cukup masukin aja proteinnya apa dan berapa banyak. Nah, itu juga bisa kayak eh, Mbak Mia jadinya bisa belajar, oh ternyata tuh protein aku tuh kurang gitu. Ternyata aku masih segini, at least aku harus segini, itu kelihatan gitu. Nggak usah hitung kalori, hitung proteinnya aja. Oke, kalau hitung protein, Coach, berarti yang kita lihat adalah uh, intake proteinnya kah atau per gramnya kah atau gimana, Coach? Yang kita lihat adalah gram intake proteinnya. Jadi maksudnya intake tuh kayak gini. Kan kita ceritanya nimbang si ayam nih. Ayamnya doang yang kita timbang. Nggak usah yang nasi gitu-gitu nggak usah ditimbang. Pakai mata aja. Nah, kalau ayamnya nih kita timbang nih dadanya misalnya ternyata cuma 50 gram nih kita biasanya makan. Nah, kalau berat ayamnya tuh cuma 50 gram, berarti kita tuh cuma dapat 12 gram protein. 12 gram protein. Enggak malah Hmm. 50 gram. Enggak, ya benar-benar. 12,5 gram protein. Nah, misalnya nih kebutuhan aku ternyata hari itu kebutuhan aku tuh ternyata adalah 100 gram. Berarti jauh banget kan? Berarti aku kayak harus makan berapa banyak protein lagi coba tuh. Coba dihitung deh. Nah, itu sebenarnya, nah, di dalam aplikasi itu sebenarnya udah kayak langsung ada. Misalnya kita langsung masukin 100 gram protein nih, 100 gram ayam, sorry, kita masukin 100 gram ayam. Nah, dia udah langsung ngitung gitu, oh hari itu gue udah makan 25 gram protein gitu. Udah langsung kok, nggak harus masukin manual Itu lagi. nama aplikasinya apa tadi, Coach?
ada Fat Secret, ada Fitness Pal gitu. Nah, biasanya nih orang-orang nih Fitness yang Pal. ya Fitness Pal, My Fitness Pal. Tuh Mbak Alia udah jawab. Fat Secret atau My Fitness Pal? Wih, kayaknya udah ini nih, udah pernah Oh, nih nyobain. mantap. Udah jadi usernya kayaknya. Tapi saran aku sih daripada ngitung kalori, mending temen-temen ngitung ininya aja dulu, ngitung proteinnya dulu. Kayak, oh selama ini ternyata gue kurang tuh, pasti bakalan kayak gitu. Oh, oke. Jadi ini Kalau si karbo small. sama sayur pakai pakai mata aja. Jadi ini salah satu small step ya buat teman-teman yang Betul. masih apa namanya masih berpikiran, aduh ribet deh ngitung kalori, coba pakai mata aja deh. Nah, Mm-mm. kita bisa escalate stepnya untuk lebih Mm-mm. aware sama nutrisi dengan mulai coba-coba menghitung proteinnya teman-teman gitu Betul. ya. Betul. Oke, sip. Terima kasih tipsnya, Coach Dila. Tips yang sangat berfaedah. Mbak Mia, semoga ini ya, semoga terjawab ya pertanyaannya ya. Kita lanjut ke Uni. Uni, ini adalah pertanyaan semua umat ya, termasuk aku. Jadi ada tips buat ngatasin rasa kurang kenyang dan cepat lapar. Oke, ini pertanyaan sejuta umat. Nih ya, Ember. jadi sebenarnya ketika kita lagi defisit kalori, itu hunger is part of the game ya. Jadi dia tuh emang kita bakalan kelaparan gitu. Tapi kelaparannya yang kayak gimana dulu? Bisa dimanipulasi nggak? Bisa jawabannya. Caranya dengan apa sih? Tadi udah aku jelasin. Caranya kayak kita memakan makanan yang nutrient dense food. Jadi misalnya tuh kayak buah-buahan tinggi serat, terus udah gitu kayak cemilannya tuh protein. Jadi kayak ngemilnya jangan 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 kue gitu. Kue iya, dia kan ultra processed food nih. Jadi kalau ultra Mm-mm. processed food itu ya, itu tuh memang ada penelitian yang menunjukkan kalau misalnya ultra processed food itu lebih cepat dicerna sama tubuh kita. Jadi cepat menghasilkan rasa lapar lagi. Itu emang emang terbukti gitu. Nah, kalau kayak protein kayak kita misalnya proteinnya cukup nih. Nah, itu emang akan menghadirkan rasa kenyang lebih lama. Kenapa coba? Soalnya dia lama diolahnya di tubuh kita. Lama, terus butuh waktunya lebih panjang, Oh, jadinya kenyang. Gitu. Nah, cara oke. menyiasatinya berarti tambah proteinnya coba. Ayo, tambah proteinnya. Tambah protein dan menu-menunya juga berstrategi gitu ya, Coach ya. Betul, betul. Menunya berstrategi. Terus yang pasti itu deh, kalau kata aku, pertama coba tambah dulu proteinnya sehingga tubuhnya itu tuh bisa menciptakan rasa kenyang lebih lama. Itu ngaruh banget gitu. Oke, tadi contoh cemilan-cemilan yang sekiranya mengenyangkan gitu ya, Coach. Kira-kira apa tuh, Coach? Mungkin alpukat kali ya, pisang gitu gitu kali ya. Oke, kalau misalnya alpukat itu sebenarnya dia tuh adalah buah yang merupakan sumber lemak. Jadi dia tuh Hmm, sebenarnya tuh selain dia emang mengenyangkan, tapi dia kalorinya kan gede. Makanya kalau makan alpukat tuh baiknya pas sarapan atau pas makan siang gitu. Nah, kalau misalnya oke. kayak makanan-makanan yang strategi makanan-makanannya, contohnya nih di siang itu kayak ngemilnya tuh telur, telur ya, telur, terus yogurt tuh. Terus udah gitu sore Oke. misalnya makan buah, jangan buahnya doang, pakai yogurt nggak apa-apa. Itu kalorinya nggak seberapa itu yang yogurt apa di cup yang cuma 80 gram Hmm, itu nggak apa-apa banget gitu. Daripada buah doang, misalnya lapar gitu kan, buah kan isinya kan serat sama air ya, sama gula kan berat sebenarnya. betul. Nah, tuh kayak jujur itu emang nggak mengenyangkan banget kalau cuma buah doang. Tapi kalau dia di-combine sama telur, di-combine sama sama susu, misalnya susu low fat gitu, atau sama yogurt, nah itu tuh bisa jadi mengenyangkan buat kita. Dan juga kalorinya masih 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 ini kok masih masuk lah istilahnya untuk teman-teman yang lagi defisit kalori gitu. Oh, oke. Jadi memang harus berstrategi ya, pun ngemil. Nah, teman-teman yang menganggap
telur itu bukan bagian dari ngemil, sebenarnya boleh juga loh snacking Boleh, telur boleh, ya, boleh. Coach ya. Daripada Boleh snackingnya banget. kue kering gitu ya. Nah, itu dia. Coba satu kuah kering itu sebenarnya sama kayak kalorinya satu telur loh. Percaya nggak? Terus udah Tapi gitu, memang lebih telur mengenyangkan itu, telur ya. iyalah jelas-jelas karena dia Cocok. nutrisinya banyak gitu kan. Dia nutrient dense food gitu kan. Lemak udah ada di situ yang juga turut mengenyangkan. Protein juga satu butir telur tuh udah dapat 6 gram gitu kan. Itu oke kok, oke Oke, banget. oke. Oke, terus kan tadi di step defisit kalori tuh aku baca kan memang kita harus mengurangi porsi konsumsi makan sebenarnya Coach ya. Mm-mm, mm-mm. Tapi gimana ini nyambung juga sama pertanyaannya Uni. Jadi untuk saat kita mengurangi porsi makan, sebenarnya gimana sih caranya kita bisa kenyang? Yaitu porsi makanannya teman-teman harus yang padat gizi gitu kan, supaya kenyangnya dapat, nutrisinya juga dapat gitu ya Coach Dila ya. Betul, betul. Atau manipulasinya bisa kayak gini, Teh. Biasanya tuh orang itu kan makan nasinya 150 gram nih segambreng. Hmm. Terus proteinnya cuma 50 gram ya kan, secuil. Sayurnya cuma 50 gram, secuil banget. Itu totalnya kan 250 gram tuh, ya kan? Nah, coba kalau nasinya kita ubah jadi 100 gram, proteinnya 100 gram, sayurnya 100 gram. Itu kan sebenarnya Oke, dari sisi lauknya yang kalori, diperbanyak ya. betul, dari sisi kalori, itu malah kalorinya lebih kecil yang gramasinya lebih gede tadi dengan ngurangin nasi sedikit, banyakin protein sama banyakin sayur gitu. Sama kenyangnya Oke, kan? jadi lebih padat. Gitu. Betul, betul. Lebih Mm-mm. padat gizinya. Dan jangan lupa snacking itu juga penting karena menghindari kita Betul, dari overeating juga ya, Coach ya. betul, betul. Oke deh, terima kasih pertanyaannya, Uni ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Indah. Selamat malam, Mbak Indah. Coach, kalau mau nurunin kadar lemak, tapi nggak mau nurunin berat badan, apakah masih termasuk fat loss? Tetap pakai hal-hal yang dijelaskan tadi atau ada hal lain yang perlu digarisbawahi? Oke, pertanyaan menarik. Silahkan, Coach. Oke. Kalau mau nurunin kadar lemak tapi nggak mau nurunin berat badan, apakah masih termasuk fat loss? Yes, itu masih termasuk fat loss. Tetap pakai hal yang dijelaskan tadi atau ada hal yang lain yang perlu digarisbawahi? Ada hal lain yang perlu digarisbawahi ya, Teh Indah. Jadi, apa sih yang digarisbawahi? Nah, yang digarisbawahi adalah pertama, makannya itu adalah harus sesuai dengan intake kita. Jadi, misalnya kebutuhan kalori aku setelah aku trial and error selama 1 minggu, ternyata aku dalam sehari itu membutuhkan 1.900 kalori nih, misalnya ya. Ya udah, berarti Teh Indah makannya di 1.900 kalori, tetapi proteinnya tuh mesti sama kayak orang lagi fat loss. Jadi minimal 2 kali berat badannya Teh Indah. Tuh. Terus udah gitu, latihan bebannya apakah perlu juga? Tetap perlu dong, tetap perlu. Justru kita butuh latihan beban yang progresif supaya fat loss-nya terjadi. Jadi berat badannya sama, tapi komposisinya berubah. Karena si fatnya Hmm, tadi udah kepake nih sama kita pada proses istirahat tadi dan udah tergantikan sama sel otot gitu. Gitu. oke. Jadi sederhananya adalah mengubah lemak menjadi otot gitu ya? Iya, jadi maksudnya tuh si si massa lemak di tubuh kita tuh eh, turun karena yang tadi kan aku menjelaskan ada proses ini tuh proses setelah kita Betul, latihan tuh ototnya kenapa sih gitu kan, ototnya mengalami betul, apa sih. betul. Nah itu kan ketika kita sedang istirahat kan sebenarnya kalori untuk eh, sintesis ototnya itu kan dari lemak kita tidur Hmm. gitu. Nah, Oke, makannya oke, sama. betul, betul. Jadi makannya sama, latihannya progresif. Makannya sama, latihannya progresif. Gitu. Makanya enggak defisit kalori, maksudnya sama, itu sama dengan kebutuhan harian kita. Oh, berarti pakai Tuh. isi piringku ya, Coach, bukan pakai yang T ya. Betul, isi piringku. Betul, betul. Pakai isi piringkunya, tapi bukan yang obesitas ya, yang Ya, normal, yang normal. Yang oke. sepertiga, sepertiga, sepertiga itu. Makasih, Coach. Sama-sama, Oke, terima Teh. kasih Mbak Indah ya. Sip, kita lanjut ke Mbak Roza. Selamat malam, Mbak Roza.
Coach, susu low fat yang aman merek apa? Kalau mau pilih mayones apa yang perlu kita perhatiin, Coach? Bener nih buat bu ibu ya yang masih bingung memilih kebaikan mayones itu yang baik seperti apa gitu ya. Oke, susu low fat yang aman itu merek apa ya? Aku sih rekomendasiinnya itu sebenarnya susu low fat yang pasteurisasi ya, kayak contohnya Diamond. Kalau kita perhatiin tuh Hmm. kadang-kadang susu low fat itu kayak ada yang udah ditambahin sama air deh kalau nggak salah. Ditambahin sama air, terus sama ditambahin susu skim. Tapi memang biasanya kayak gitu, mau nggak mau. Karena kan si susu skim itu kan sebenarnya susu yang udah di-skim lemaknya gitu kan. Jadi emang cuman susunya doang. Nah, emang biasanya, susu low fat itu tuh jadinya kesannya jadi kayak ultra ultra processed food karena dia harus di-skim dulu baru ditambahin air gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya sih kalau kata aku ya, selama kita masih defisit kalori, minum susu yang nggak non-fat juga nggak apa-apa, gitu. Itu nggak kayak fat banyak tuh sebenarnya, ini yang aku pelajarin ya, yang aku pelajarin kalau misalnya salah mohon maaf, tapi selama tubuh kita itu menciptakan defisit kalori, artinya yang kita makan lebih kecil dari yang kita keluarkan, nggak masalah mau susunya low fat atau enggak, gitu. Oke, asal kitanya tetap gerak gitu ya, Coach ya. Betul. Selama kita menciptakan defisit kalori, artinya gini, setelah kita hitung nih, misal kita udah belajar untuk menghitung kalori ya, misal nih. Terus Mm-mm. ternyata dengan aku minum susu full cream, ini kok ternyata aku masih defisit kalori kok, makanku masih lebih kecil kok dari kebutuhan harian aku. Ya itu nggak masalah gitu. Oke, oke. Istilahnya subsidi silang gitu ya. Selama yang Iya, lainnya aman, oke nggak apa-apa mhm. kok gitu. Betul, Nggak harus selama yang selalu lainnya low fat aman tuh kok nggak gitu. masalah gitu. Iya, selama yang lainnya aman itu nggak masalah gitu. Oke, kalau yang mayones, Coach? Oh, yang mayones apa sih yang perlu kita perhatiin? Sebenarnya kan kalau mayones yang udah dijual itu kan adalah ultra processed food ya teman-teman ya. Nah, eee, coba deh kalau misalnya mayones, biasanya sih udah banyak pe-pe-pe-nya. Nah, aku sih sebenarnya ngerekomendasiin ya untuk tetap beli mayones yang homemade sih biasanya. Kalau misalnya yang di toko Hmm. gitu, itu kayak udah banyak pengawet dan lain sebagainya ya. Sebenarnya itu bukan yang nggak sehat, itu ya selama udah terdaftar di BPOM dan menggunakan menggunakan takaran yang direkomendasikan, aku rasa itu nggak masalah. Tapi balik lagi sebenarnya kalau misalnya aku ngerekomendasi sih mendingin beli yang homemade aja gitu. Oke, beli yang homemade aja gitu ya. Tapi kalau Mhm, mhm. misalkan Atau pun kita bikin lagi sendiri juga sebenarnya eh, ini loh, lebih bikin aman sendiri juga ya. sebenarnya lebih aman dan gampang bikinnya itu. Apa perlu Tapi saya share tapi juga? nih Coach, nih nanti kelas Bitalk selanjutnya Share. jangan-jangan udah kelas yang topiknya ini ya, apa menu-menu resepi-resepi Coach Dila, resep sehat ala Coach Dila gitu kan. Tapi kalau misalkan memang keperluannya mau beli apa namanya mayones di pasaran, mungkin yang harus diperhatikan adalah kadar gulanya kali ya Coach ya, sama kadar Betul, lemaknya betul. juga diperhatikan gitu ya. Mhm, mhm. Terus biasanya tuh kalau Oh. misalnya mayones itu tuh kayak udah dicampur sama minyak kan, sama minyak nabati. Nah, sebenarnya sih emang nggak jauh-jauh beda aja, antara mayones yang dijual di pasaran. Cuman cari aja yang si pengawet dan lain sebagainya itu tuh, lebih sedikit ya. Pewarna misalnya sebisa mungkin nggak usah ada pewarnanya gitu, gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Roza pertanyaannya ya. Oke, lanjut ke Mbak Heni. Selamat malam Mbak Heni. Tadi kan kita ngobrolin soal konsumsi telur nih ya Coach ya. Nah, nih Mbak Heni kalau ada alergi telur gimana Coach? Alternatifnya apa? Sebenarnya, kalau misalnya kita ngomongin masalah telur yang alergi tuh sebenarnya bukan ranahnya aku ya untuk menjawab, kalau ada alergi telur kayak gimana. Tapi, Mbak Heni mungkin bisa bisa mencoba alternatif protein lainnya. Kalau misalnya nggak alergi sama susu, nggak apa-apa minum susu atau mengkonsumsi yogurt. Karena sebenarnya
susu itu tuh memiliki asam amino yang lengkap yang pertama. Jadi dia tuh asam aminonya tuh lengkap ada semua tuh yang asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita tuh ada di susu semuanya. Makanya kenapa kita tuh kayak ada suplemen whey. Nah, sebenarnya tuh ya karena whey itu tuh mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhin sama tubuh kita. Gitu. Jadi alternatifnya bisa minum susu, bisa makan yogurt, terus bisa juga dari protein nabati. Nah, protein nabati memang dia itu punya asam amino esensialnya itu tidak selengkap di protein hewani ya. Tapi kalau misalnya yang udah difermentasi macam tempe, dia hampir lengkap sih seingatku. Jadi mungkin bisa ngemil protein nabati kayak tempe, tempenya mungkin dibikin bacem gitu, dibacem tapi gulanya nggak usah banyak misalnya. Atau baceman. Bukan mendoan gitu ya? Iya, jangan mendoan. Tempenya misalnya tempe bacem gitu. Kan kalau bacem direbus doang kan udah enak tuh ya. Nah, misalnya tempe bacem. Yo. Atau bisa dari kacang hijau, itu kan juga proteinnya tinggi tuh. Kacang merah, dibikin bubur kacang hijau sama kacang merah kan oke banget tuh. Terus bisa Betul, juga, betul. betul. Terus kalau misalnya mau susunya yang nabati, mungkin bisa pilih susu kedelai, karena susu kedelai itu tuh juga jumlah asam aminonya itu cukup banyak ya, walaupun tidak sebanyak protein hewani. Tapi kalau, nah aku sekalian mau jelasin dong gimana kalau susu oat, susu almond, ya, susu kacang-kacang lainnya. Betul. Jujur kalau susu oat itu sebenarnya makanan itu tuh kayak apa ya? Bisa dibilang itu nggak punya kandungan protein apapun kalau teman-teman mau cari protein dari susu oat gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya mau cari dari susu nabati bisa didapatkan dari susu soya atau kalau almond mending makan almondnya sekalian karena kalau susu almond tuh dia cuman ya udah kalorinya kecil aja tapi dia nggak memberikan manfaat protein yang banyak buat tubuh kita gitu. Lebih besar di kacang almondnya tok ya, yang Atau tanpa kalau mau proses apapun. edamame tuh juga edamame itu proteinnya tinggi. Ya ampun, aku agak kecewa loh sebagai peminum susu oat. Ayo, siapa yang suka minum susu oat? Itu Karena protein sehat. Di abang-abang gimana, Coach? Apa? Susu kedelai gitu ya, Mbak di Dia? abang-abang. Justru susu kedelai abang-abang itu tuh ini tahu, itu tuh murni gitu doang kan. Yeay. Dia cuma susu, kedelai, kasih gula, udah kelar. Langganan di Mbak Dia nih abang-abang. Iya. Lebih murah lagi ya Mbak Dia ya? Lebih murah. Bener banget. Betul. Benar-benar. Oh, oke. Soalnya kan ada beberapa orang yang menghindari susu sapi karena mungkin alergi laktosa dan sebagainya. Jadinya mereka berpindah ke susu yang dari kacang-kacangan gitu ya, Coach ya. Salah satu pilihannya yaitu tadi almond, susu oat gitu. Akulah salah satunya, tapi ternyata tidak kayak Maaf ya, easy susu ya. almond itu susu oat itu tahu nggak bisa kental tuh kenapa? Karena dia dicampur sama minyak nabati. Minyak nabati itu minyak sawit. Oh my God, oke. Keren gitu ya, di aku kayak ada lampu ini, lampu bersinar terang. Apakah susu oat Apakah itu aku harus kembali mencukupi ke kebutuhan susu protein sapi? Anda? Tidak, dia tidak dari sisi protein dia nggak ada. Cuma 1 gram, 1 gelas cuma 1 gram. Sayang dong. Oke lah. Kita lanjut ke ini ada pertanyaan lagi nih Coach. Satu lagi nih Coach, maksimal kita makan berapa jam ya Coach sebelum tidur? Kalau workout malam kan Uni konsumsi whey. Kadang-kadang mepet sejam sebelum tidur. Aman nggak ya? Oh. Sebenarnya kalau misalnya kita habis WO, Uni, makan aja nggak apa-apa. Kayak tadi yang udah aku jelasin, ini aku juga ilmu terbaru yang aku dapetin dari course Sports Nutrition Advisor yang baru bulan Oktober kemarin. Jadi sebenarnya tuh makan pagi sama makan malam itu maksudnya makan sebelum tidur sama makan pagi selama jumlah kalorinya yang kita makan nih sama nih di total semuanya 1.600 nih misalnya, itu nggak akan bikin kita memiliki kenaikan bobot badan yang signifikan. Itu udah ada penelitiannya. Nanti aku share deh penelitiannya di mana share-nya ya?
Iya, ya, pokoknya itu udah ada penelitiannya deh. Udah ada penelitiannya yang menunjukkan bahwa kalau misalnya kita makan banyaknya di pagi hari dan makan malamnya di malam hari, selama jumlah kalorinya itu masih sama, maksudnya kalori total di hari itu kita makannya sama-sama 1.600, tidak ada kenaikan berat badan ataupun massa lemak yang signifikan di tubuh kita. Itu. Apalagi kalau habis WO kan emang butuh energi untuk recovery kan, ya better makan gitu. Mhm. Terus kalau WO malam Uni konsumsi whey, kadang mepet sejam sebelum tidur. Aman nggak sih? Aman, Un. Soalnya tubuh Uni tuh lebih membutuhkan proteinnya untuk recovery gitu. Jangan sampai tubuh kita kekurangan protein. Kita kayak udah latihan beban yang berat, tapi malah proteinnya nggak tercukupi, kan rugi kan jadinya. Gitu. Coach, bentar, Gitu Coach. nih. Boleh Kak Citra? Boleh dong. Enggak, Gimana, bukan Uni? masalah aman ininya. Maksudnya gini, ke badannya itu, Coach. Maksudnya kan kalau konsumsi, maksudnya makan dalam kondisi perut kenyang gitu loh, Coach. Oh, Karena kan maksudnya udah minum proteinnya itu kondisinya setelah makan terus minum whey lagi gitu maksudnya? iya. Oh, nggak apa-apa Uni, selama memang Uni itu membutuhkan, misalnya gini, Uni kan udah latihan nih hari itu, terus udah gitu ternyata kebutuhan proteinnya Uni ini belum tercukupi nih, misalnya Uni baru makannya itu, kebutuhannya adalah 100 gram, Uni baru makan proteinnya hari itu 80 gram, ya itu tetap harus dipenuhin sih Uni. Tetap harus dipenuhin, apalagi kita kondisinya hari itu adalah habis WO gitu, dimana emang tubuh kita itu membutuhkan proteinnya untuk pertumbuhan sel otot baru gitu, untuk recovery gitu. Gak apa-apa. Oke. Makasih, Coach. Sama-sama. Oke, mungkin tadi aku nangkepnya terlalu begah apa enggak gitu ya. Kan mau tidur ya, kadang-kadang kebegahan nanti tidurnya nggak enak gitu ya. Oke, kita lanjut. Terakhir nih ada Mbak Alia. Terakhir nih Coach, pertanyaannya. Tadi kan kita sempat ngobrolin susu oat nih. Nah, kalau oatmeal-nya sendiri itu gimana Coach? Kalau dikasih Nggak susu apa-apa, low kalau fat. oatmeal mah bagus-bagus aja Mbak Lia Nggak untuk apa-apa ya, justru sarapan, nggak bagus-bagus apa-apa aja kok. ya. Dia malah kayak membantu memenuhi serat kita juga kan, karena dia adalah karbohidrat yang juga memiliki serat yang tinggi gitu. Ya ampun, Mbak Heni nih Oke. peminat susu oat kecewa. Ayo, siapa yang suka minum Iya, susu terus aku langsung oat? kasih emoticon nangis. Langsung berpikir, susu oat gue diganti apa ya? Susu Oke deh. oatnya terkecoh dengan industri makanan. Iya nih, terkecoh sama ini ya, sama iklan-iklan. Coach, satu lagi ya nih nyempil pertanyaan dari Mbak Nina nih sebelum kita menutup sesi. Coach tanya tentang kualitas tidur. Kalau tidur yang kebangun-bangun gitu gimana? Pengaruh nggak ya ke kualitas tidur? Padahal bisa langsung tidur lagi. Kenapa bangunnya tetap lemes kayak kurang tidur? Terus pengaruhnya ke pertumbuhan otot juga ya? Ya benar ya Coach. Ini benar salah satu yang banyak ditanyakan di beberapa webinar sebelumnya juga kalau kita lagi bahas tentang rest management nih Coach. Oh, iya. Oke, kalau tidurnya yang kebangun-bangun gimana? Pengaruh juga ya ke kualitas tidur. To be honest, iya itu ngaruh. Karena setiap fase tidur itu tuh emang ada gunanya dan ada manfaatnya ke badan kita gitu. Padahal bisa langsung tidur lagi, kenapa bangunnya tetap lemes kayak kurang tidur. Kayak Nah, nggak segar gitu ya berasanya. karena kita tuh ya itu kan tidur itu kan kayak ada fasenya ya, ada yang kalau nggak salah aku ada yang TEF, ada yang light sleep, ada yang deep sleep. Nah, kalau kita kebangun kan otomatis kita harus kayak mengalami fase yang awal-awal dulu tuh sampai akhirnya kita bisa deep sleep gitu kan. Nah, bisa jadi emang karena deep sleep-nya tidak tercapai, jadi pas bangun itu lemes kayak kurang tidur gitu. Terus pengaruhnya ke pertumbuhan otot juga ya, to be honest, iya, itu ngaruh. Makanya tapi aku di sini mohon maaf karena aku bukan expert di rest management, jadi aku tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi mengenai, fase kapan sih misalnya kayak pertumbuhan otot kita terjadi. Nah, itu aku tidak bisa menjelaskan dengan detail, tapi jujur aja makanya tuh tidur kita yang berkualitas itulah yang sebenarnya tuh mempengaruhi
pertumbuhan otot atau regenerasi sel otot yang baru gitu. Tapi mungkin Teh Nina mungkin bisa direview dulu, mungkin kegiatannya yang terlalu banyak, atau mungkin misalnya pada siang harinya itu mengkonsumsi kafein, mungkin bisa dieliminasi dari hal-hal yang seperti itu dulu gitu. Apa Atau namanya? mungkin stress manajemennya juga ya Coach ya. Betul betul. Jadi kayak mungkin misalnya Teh Nina nih kan bareng sama lari nih. Nah, kopi pagi aja sih. Nah, coba itu dieliminasi dulu tuh. Mungkin itu kayak ngaruh mungkin ya. Tapi tidak ada salahnya untuk mengeliminasi hal-hal yang mempengaruhi waktu istirahat kita gitu. Teh Nina. Oke, baik. Mungkin seru juga ya Coach kalau nanti suatu saat kita di sesi hebat suatu hari bisa ngebahas tentang rest management gitu ya. Kapan-kapan Benar. dengan mungkin yang ekspertis di bidang rest management, karena karena beberapa orang mungkin menganggap istirahat itu bukan bagian dari healthy lifestyle gitu. Maksudnya bukan bagian dari Betul. workout, hal yang menunjang workout gitu. Ya udah istirahat aja gitu. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu hal yang penting untuk menunjang Betul. progres tubuh kita kayak gitu ya. Betul. Masukannya seru sekali ya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini, luar biasa loh. Oke deh. Itu adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak. Ayo kita aplaus dulu buat diri kita masing-masing ya. Tepuk tangan dulu untuk diri kita masing-masing karena sudah bisa berprogres sampai hari ini, sudah mendapatkan ilmu dan edukasi yang lebih banyak tentang kesehatan, dan juga mau menyempatkan untuk menyimak Vitalk malam hari ini, karena kalau misalkan teman-teman menyempatkan waktu untuk menyerap edukasi seperti ini kan namanya sayang sama diri sendiri, pengen memberdayakan diri sendiri supaya lebih banyak ilmu kesehatan yang didapat gitu ya teman-teman. Good job teman-teman ya. Dan sebelum kita mengakhiri sesi malam hari ini, yuk yang bisa on cam kita foto bareng ya, yang bisa on cam. Yang masih berkegiatan atau masih belum siap on cam nggak apa-apa, kita off cam aja. Mbak Cici atau Mbak Suci boleh dibantu? Mbak Suci ya? Mbak Suci boleh dibantu foto? Boleh Mbak Cit, yuk kita mulai fotonya ya. Oke. Terima kasih Mbak Indah, Mbak Anake, Mbak Diah, Mbak Uni, Mbak Roza sudah on cam, Mbak Alfa juga, Mbak Nina, Mbak Rika, halo. Sudah siap semuanya ya? Sip. Siap. 1, 2, 3. Satu kali Cukup? lagi ya. Oke, sekali lagi yuk. Posenya ganti ya. Tadi miring ke kanan, sekarang miring ke kiri. Ya udah gini deh sekarang. Yuk, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Sip. Oke, cukup? Cukup Mbak. Oke, terima kasih banyak ya waktunya teman-teman. Selamat istirahat. Semoga malam hari ini bisa punya tidur